Bertempat di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdapat putra daerah bernama Salman Al-Rosyid yang membabat kebun salaknya. Lalu didirikannya bangunan megah minimalis yang di dalamnya berisi uang dari seluruh mancanegara serta uang kuno zaman penjajahan Belanda. Memiliki keinginan untuk mendirikan museum uang merupakan cita-cita Salman semenjak masih duduk di bangku sekolah dasar. Di saat anak-anak seusianya sedang asik bermain layang-layang, namun Salman berbeda. Dia lebih memilih berada di rumah sambil menggosok koin kuno miliknya. Jadi awal mula saya mendirikan museum itu sudah tercetus sejak tanggal 6 Januari 2008. Sejak saya mulai minat untuk mengoleksi berbagai macam jenis mata uang. Karena saya melihat dari berbagai macam jenis koleksi yang saya miliki, itu memiliki berbagai macam variasi bentuk dan memiliki berbagai macam variasi sejarah yang bisa dipelajari, itu memunculkan sebuah minat kepada saya untuk mendirikan sebuah museum agar saya bisa bercerita, agar bisa mengedukasi masyarakat mengenai koleksi-koleksi yang saya miliki, agar bisa menambah pengetahuan masyarakat terhadap sejarah pergunaan uang mancanegara yang ada di seluruh dunia. Untuk budget khusus untuk merawat koleksi-koleksi ini, saya sejak 2008 itu menggunakan dana pribadi. Dan itu juga menggunakan standar untuk mengoleksi. Jadi harus ada folder atau album khusus mengoleksi uang, juga perawatan khusus. Dan sampai saat ini untuk pengelolaan museum serta perawatan koleksi-koleksi yang dipamerkan di Museum Perusnia, saya masih menggunakan dana pribadi. Dan itu saya lakukan agar saya lebih fokus terhadap apa yang bisa saya berikan terhadap para pengunjung, terutama para pelajar yang datang ke sini untuk menambah ilmu mereka. Jadi saya tidak terlalu memikirkan apa yang saya dapatkan dari saya membuka sebuah museum, bukan dari hal ekonomis, tapi hal apa yang bisa saya berikan manfaatnya, apa yang bisa saya berikan membagi kepada para pelajar. Museum Uang Perusnia mengoleksi 2.300 jenis mata uang dari 155 negara dengan rincian 1.000 lembar uang kertas dan 1.300 keping uang koin dilengkapi dengan sejarah penggunaannya. Sebenarnya kalau ditanya yang paling berkesan dari koleksi saya itu sangat banyak. Bisa mungkin ada beberapa jenis, salah satunya mata uang Deutsch, mata uang tembaga yang dicetak oleh Company Vereinigte Oost-Indische Company atau VOC yang dicetak 1726 hingga tahun 1842. Dan kata mata uang Deutsch ini adalah satuan mata uang yang sering kita dahulu gunakan untuk membayar buruh atau pekerja kasar yang saat itu banyak dilakukan oleh masyarakat pribumi, sehingga kita di kota besar sering mendengar kata duit. Kata duit itu berasal dari kata Deutsch yang merupakan satuan mata uang yang digunakan oleh Company VOC pada 1726 hingga 1842. Museum Perusnia akan terus melengkapi koleksi-koleksi dari mata uang mancanegara, terutama koleksi-koleksi yang dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat, terutama para pelajar. Jadi saya lebih mengoleksi koleksi mata uang yang memiliki the storytelling-nya lebih banyak atau dapat dipelajari sejarahnya lebih banyak, terutama berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia ini. Uang koin pertama yang dia punya yaitu uang senilai 5 sen berbahan nikel Nederland Indies cetakan 1913 berbentuk bulat dengan lingkaran kecil di bagian tengah. Tiap mata uang dilengkapi keterangan sejarah di balik munculnya uang tersebut. Salman menamai museum mata uangnya dengan Museum Perusnia.
Salman mendesain sendiri bangunan museum tersebut. Total koleksi yang dipajang saat ini mencapai 2.300 jenis. Dari jumlah tersebut, 2.200 merupakan mata uang asing baik kertas maupun koin. Lalu sisanya merupakan mata uang Indonesia sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan. Untuk Museum Uang Prusnia, menurut kami Prusnia itu sangat bagus karena di sini itu sudah menyediakan yang namanya mata uang dunia. Di sini sangat membantu kita untuk belajar, Bu Yanti, ya? Iya, jadi kita bisa membawa murid-murid kita untuk mengetahui banyak berbagai uang di dunia ini, dan mereka juga bisa mengetahui, menambah wawasannya tentang uang-uang, nggak cuma uang Indonesia aja, tapi hampir seluruh dunia ada di sini. Jadi mereka bisa mengetahui uang zaman-zaman dulu kuno dari tahun 1900-an sampai tahun milenial sekarang ini. Jadi mereka bisa punya banyak wawasan dari adanya museum. Satu-satunya yang di Bangkalan, ya mungkin ya. Satu-satunya di Bangkalan uang museum. Apalagi saya lihat itu banyak kunjungan yang dari luar itu tentang Museum Prusnia ini. Mungkin dari luar itu sangat membantu untuk yang namanya pembelajaran di museum ini. Ya kembali lagi kayak tadi nanti ya, sudah banyak yang namanya mata uang yang ada di sini di Prusnia ini. Jadi sangat membantu sekali, apalagi ini juga masuk ke materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial juga di kelas 8. Materinya ASEAN, tentang ASEAN, tentang 10 negara yang termasuk anggota ASEAN, yang dimana juga akan membahas tentang mata-mata uang dari 10 negara ASEAN. Dan di sini juga tersedia, tapi ya alhamdulillah kami itu sangat membantu di sini itu. Jadi anak-anak nggak cuma menghayal, oh seperti inilah bentuknya. Iya, cuma hanya di internet saja tidak, tetapi di sini itu sudah ada. Langsung melihat langsung nyata. Iya, nyata. Uangnya seperti apa. Ribuan uang kuno tersebut dipajang mengitari dinding. Uang kuno yang terdapat di museum tersebut ternyata belum semuanya terpajang karena terkendala tempat yang masih belum cukup luas untuk memamerkan semua koleksinya. Berada di Museum Prusnia ini benar-benar seperti sedang mempelajari sejarah dunia. Dan Salman meraih rekor dari Leprit sebagai salah satu koleksi uang koin Nusantara yang menarik, yaitu uang koin yang dicetak pada 1799. Pendapat saya tentang museum ini, museumnya bagus banget. Kita bisa tahu uang-uang yang ada di dalam negeri maupun di mancanegara dalam tahun ini walaupun masa salam. Senang banget. Bakal kesini lagi? Mungkin kalau ada kesempatan bisa kesini lagi sama teman-teman. Saya berharap bahwasanya dengan saya mendirikan sebuah museum uang Prusnia ini dapat menjadi sebuah wadah kepada masyarakat, terutama institusi pendidikan, sekolah-sekolah dasar dan sekolah-sekolah menengah atas di Kota Bangkalan untuk menjadi wadah pendidikan, karena untuk sekarang itu sudah mulai penerapan kurikulum merdeka, di mana para siswa itu diharapkan untuk belajar non-akademik atau belajar hal yang di luar dari pembelajaran di wilayah sekitar sekolah, salah satunya dengan mengunjungi museum-museum. Dan dengan mengunjungi Museum Uang Prusnia, mereka dapat menambah pengetahuan mereka mengenai sejarah penggunaan uang mancanegara, terutama sejarah penggunaan uang yang dipergunakan di wilayah Indonesia pada zaman penjajahan sejak 1602 hingga merdeka 1953. Sejarah penggunaannya akan menambah pengetahuan mereka, dan mereka juga dapat berpikir kritis akan nantinya mungkin mereka mendapatkan suatu persoalan, mereka dapat berpikir kritis seperti itu. Jadi manfaat yang saya ingin bagikan menambah pengetahuan secara luas kepada mereka sejarah penggunaan mata uang di seluruh dunia. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Bangkalan TV.